Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita dalam tataran ujian Pak Sukri ya, walaupun Ya, oke, kita baik, apa? siap, siap, Pak, siap. Ini kita coba mulai dengan kita minta Pak Sukri untuk membaca Al-Fatihah dulu sekali. Saya mau dengar. Baik, Silakan boleh, Pak boleh. Sukri. Ya, silakan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, coba lanjutkan satu lagi surah Al-Asr. Silakan Pak Sukri. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ya, baik, terima kasih Pak Sukri ya, lantunan Al-Qur'annya. Dan Bapak tidak merasa atau ada merasa kesalahan atau ketidakbenaran dalam baca Al-Qur'annya? Menurut ilmu saya, alhamdulillah sudah benar, baik itu ditinjau dari segi makharijul hurufnya ataupun dari segi tajwidnya. Ya. Tajwid artinya apa Pak Sukri? Tajwid itu bacaan Al-Quran secara tertil. Arti tertil adalah membacakan Al-Quran secara benar, baik itu dari segi matnya, panjang pendeknya, ataupun dari segi fasahahnya. Ya, Pak Sukri ada ngajar ya di TPA ya? Benar, benar. Benar ya. Ngajar Al-Qur'an juga. Benar. Oke. Kemudian kalau huruf mat itu ada berapa Pak Sukri? Kalau mat secara umum itu dibagi dua, ada mat far'i, ada mat tabi'i. Kalau mat far'i? Kalau mat far'i itu dibagi kepada 14. Yang pertama teringat. Ya, yang pertama mat wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Oke. Berarti secara umum Pak Sukri alhamdulillah bisa ya menguasai ya. Insyaallah. Insyaallah kalau ajarin orang nggak salah ya. Insyaallah. Oke. Kalau sudah kita coba masuk ke diskusi materi tentang pendidikan agama Islam. Mungkin karena kita ya saling sudah kalau bahasa kita pengalaman mengajar, mungkin terkait dengan pendidikan agama Islam nggak asing lagi Pak Sukri ya. Dan mungkin Ya, kalau orang bilang insyaallah. di luar kepala Pak Sukri ya. Oke, ada dikatakan dalam kajian pendidikan agama Islam itu kan ibadah Pak Sukri. Apa itu Benar. ibadah Pak Sukri? Ya. Apa itu ibadah? Apa arti ibadah? Bisa Pak sebutkan secara bahasa dan istilahnya? Kalau ibadah itu kalau asal katanya daripada abdun.
abada, ya'budu abdan. Abdan itu hamba. Arti ibadah menghambakan diri kepada Allah, Ya. ya, uh, secara ikhlas, tidak mensyarikatkannya. Okey, apa arti ikhlas Pak Sukri? Arti ikhlas adalah tidak mensekutukan Allah. Ikhlas tidak mensekutukan Allah, arti ikhlas. Arti ikhlas melakukan sesuatu ya dengan sepenuh hati, tidak karena embel-embel yang lain, tidak mengharapkan sesuatu. Artinya kalau kita mensyarikatkan kepada yang lain, itu tidak ikhlas. Sesuai dengan, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Ikhlas, makna surat Al-Ikhlas adalah surat yang mana yang hamba itu di saat dia melakukan melakukan ibadah kepada Allah tidak mensyarikatkannya. Makanya Allah mengatakan mukhlishina lahuddin, orang yang tidak mampu diobok-obok oleh godaan syaitan, itulah hamba-hambaku yang ikhlas. Ya. Okey, Pak Sukri. Ibadah tadi kan sudah Pak sebutkan secara bahasa, secara istilah tadi apa? Ya, menghambakan diri kepada Allah, ya, dengan mengharap ridhanya semata-mata. Okey, ridha itu apa artinya Pak Sukri pahami? Ridha, apa itu ridha? Ya, arti ridha mengharapkan karunia Allah, ridha. Arti ridha mengharap karunia Allah. Arti ridha karunia, arti ridha itu kecintaan Allah. Kecintaan Allah itu arti ridha. Ya. Oke. Kemudian tadi kalau dikatakan ibadah itu kan ada terbagi dua. Ada ibadah yang langsung dengan Allah, sering disebut ibadah mahdhah Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah Bisa Pak Sukri sebutkan kira-kira apa contoh ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu? Ya, kalau mahdhah itu ya ibadah wajib seperti salat, kemudian puasa apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Sedangkan yang ghairu mahdhah ya itu ibadah sunnah. Apa contohnya Pak Sukri? Kalau contohnya ya kita berikan contoh aja salat Aidain itu ghairu mahdhah. Itu bukan hubungan dengan Allah. Iya, hubungan dengan Allah juga. Tapi dia ghairu mahdhah. Iya, ghairu mahdhah. Arti mahdhah itu yang yang wajib dijaga, dipelihara, hafadha yahfadhu mahdhah. Yang mesti dilaksanakan, mesti dilestarikan. Ya. Okey, di samping solat ada ibadah mahdhah yang lain apa tadi Pak Sukri? Ya, ada salah satunya puasa. Terus? Ya, ada ibadah yang lain selain puasa, ada zakat kan? Ada yang namanya berhaji. Okey. Itu mahdhah, wajib. Haji itu ada rukun dan syaratnya Pak Sukri ya? Ya, itu udah pasti jelas, ada rukunnya dan juga ada syaratnya. Okey, apa rukun haji Pak Sukri? Kira-kira? Rukun Ada haji berapa? itu yang Ada pertama berapa? niat. Yang pertama niat berihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan satu lagi tahallul. Melontar jumrah masuk rukun atau enggak Pak Sukri? Itu bukan, itu termasuk wajib haji. Jadi kalau tertib itu masuk rukun haji atau bukan? Nah, itu masuk. Allah. Okey, Pak Sukri. Kemudian ini apa namanya? Tadi ada solat katanya rukunnya berapa? 13 ya? Belum dibilang Orang lain bilang ada. Saya dengar 13 rukun solat Ya, Sukri pasti hafal insyaallah. Coba Pak Sukri sebut sekali. Saya mau Ya. dengar ini. Boleh sebutkan sekali.
Ya, yang pertama niat, dua berdiri, lihat tekubi, Fatihah, lima ngeruku, enam itidal, tujuh sujud, lapan tadu antara dua. Bak si kurang tahiyat akhir, sipluh akhir tahiyat dah baca. 13 selawat, 12 salim, leheblah tertib rukun benar. Ya, itu bahasa Acehnya Pak ya. Tapi kalau Ya kalau benar. tumak ninah masuk nggak dia ke rukun Pak? Dia gini, Nah, kalau masalah tumak ninah, ada versi, ada pandangan yang mengatakan masuk, ada pandangan yang mengatakan tidak. Kalau Bapak buka di Masailal Mubtadiin, itu masuk kepada rukun. Kalau di kitab yang lain, sebagian itu tidak. tidak disebutkan ya. Hmm. Oke. Cuma di dalam pelaksanaan salat itu udah pasti wajib ada tumak ninah. Tapi dia Karena ada salah satu hadis Nabi ketika Nabi lagi duduk bersama sahabat, ya. beliau bertanya, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang mencuri di dalam salat?" Para sahabat tidak tahu, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang bisa mencuri di dalam salatnya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Itulah orang-orang yang ketika dia salat tidak ada tumak ninah di dalamnya." Makanya oleh Oke. sebahagian Oke. ya memasukkan tumak ninah itu bahagian daripada rukun. Baik, Pak Sukri, mungkin sekitar 2-3 lagi pertanyaan, nggak apa lama-lama nggak apa-apa kita kan. Jadi kalau gotong royong itu masuk ke ibadah mahdah atau ghairu mahdah Pak Sukri? Dia gini, kalau gotong royong dia lebih kepada, cuma saya lebih cenderung kita lihat dari aspek mana. Karena gotong royong itu saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu perintah Allah, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, Ya, tapi terus kalau bicara konteks pertanyaannya itu tidak termasuk kepada mahdahnya. Cuma ada kondisi di saat kita mengatakan itu ghairu mahdah, tetapi ada kondisi tertentu itu masuk kepada mahdah. Saya berikan contoh begini. Ada apa namanya? Ada orang ya, saya berikan contoh dalam ayat Al-Qur'an ada salah satu ayat, yaitu Allah mengatakan la yamassuhul Qur'an illal mutahharun. Janganlah kalian menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Itu. ya. Nah, walaupun di sini konteks penafsirannya itu berbeda-beda. Di mana berbedanya di kata masuhu itu dan juga di kata mutahharun. Tapi singkat ceritanya gini. Pandangan pertama membolehkan menyentuh Al-Quran karena yang dimaksudkan Al-Quran yang suci itu adalah di azali, di lauhul mahfud. Ada yang pandangan yang kedua, Al-Quran ya yang hari ini kita bacakan mesti harus suci, harus ada wudu. Nah, pada kondisi tertentu, nah ini yang mau saya bicarakan di pendapat yang kedua, wajib dalam kondisi suci, wajib dalam kondisi berwudu. Saya mau jelaskan konteks ini. Jadi di saat katakan terjadi kebakaran. Nah, sementara ada seorang wanita yang sedang haid. Kalau kita bicara kepada konteks tadi, pandangan tadi, dia tidak boleh mengambil Al-Quran karena dalam keadaan haid. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu para ahli fikih, para ulama berpendapat itu dibolehkan. Kenapa? Karena kondisi yang demikian. Begitu juga dengan Pak Sukri, ini mungkin ya terus ya, saya melihat begitu juga dengan gotong royong, dengan gotong royongnya. kalau kira-kira gotong royong itu masuk ke ibadah mana tadi? Ibadah yang
Ghairu mahdah atau mahdah tadi kesimpulannya? ghairu mahdah, ghairu mahdah. Mahdah. Kira-kira kalau gotong royong ini ada syarat dan rukun nggak dalam prakteknya? Dia gini, kalau bicara tolong menolong, Al-Quran memberikan gambaran orang yang pertama sekali yang wajib ditolong itu adalah keluarga. Itu Al-Quran yang membicarakan. Maksudnya orang yang wajib ini kita urutkan dulu. Yang pertama Ya, keluarga. maksudnya gini, ada syarat dan rukun nggak dalam praktek gotong royong? Seperti sholat bisa ada syarat, ada rukunnya misalnya kan? Puasa Ya, ada syarat, ada rukun, kira kan? gini. Kalau gotong royong ada syarat dan rukun nggak kira? Ya, saya kepingin kejelasan pertanyaannya. Yang dimaksud gotong royong itu mengarah kepada bentuk yang mana? Karena gotong royong itu sangat umum yang saya pahami. Ya. Kalau bicara kita gotong royong dengan orang yang berbeda agama, maka di sini kita tidak boleh. Tapi dalam konteks Muslim, nah itu dibolehkan, diharuskan, bahkan diwajibkan kita untuk saling tolong menolong. Oke, seperti misalnya sedekah. Itu kira-kira termasuk gotong royong atau bukan? Dia gini, sedekah itu berbeda dengan gotong royong. Sedekah berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Kata sedekah itu jelas berbeda dengan kata gotong royong. Kalau gotong ada royongnya lagi. Sedekah nggak ada. Bisa maksud saya bisa Bapak pahami? Coba terus. Dia kalau gotong royong itu saling membantu, saling melengkapi. Itu gotong royong. Kalau seandainya ada suatu perbuatan yang bebannya agak berat, maka saling dipikul, saling membantu. Tapi kalau sedekah itu sedekah mengalir, memberikan. Jadi seperti itu. Dibantu atau nggak dibantu kira-kira? Kalau sedekah itu kan membantu juga nggak? Membantu orang-orang yang susah gitu. Benar. Makanya saya sampaikan dia ada kesamaan. Kesamaannya di mana ya? Membantunya. Tetapi di royongnya nggak ada di sedekah itu. Bisa dipahami maksudnya? Tidak ada di royongnya, Pak ya? Oke. Iya. Baik, kemudian kita alih ke lain sedikit lagi ya. Ini mungkin dua pertanyaan ini cukup kita. Kalau lama kali Pak Sukri ya. Enggak apa-apa, lama-lama kita bisa jumpa di sini. Bapak yang lain lagi menunggu. Oke. Baik. Kemudian yang kedua, dua lagi ini. Satu, pertama coba kesimpulan yang Bapak dapatkan dari proses belajar di PPG dari ini, apa kesimpulan kegiatan positif? ini. Coba silakan. Ya, kalau pribadi saya sangat luar biasa, pribadi saya ya. Sangat luar biasa ilmu yang saya dapatkan di PPG ini. Ya. Salah satunya di pedagogik, di perangkat pembelajarannya, salah satunya. Oke. Nah, saya rasa ini aja dulu. Baik, silakan Pak Sukri membaca beberapa ayat Al-Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baik Pak Sukri, kita mulai ujiannya. Yang pertama saya ingin memastikan hal apa saja yang telah Bapak persiapkan untuk ujian kita hari ini. Yang pertama sekali yang saya persiapkan ya kesiapan diri saya, menyangkut yang pertama dari mental saya, yang kedua menyangkut dengan pembelajaran yang telah saya belajar selama PPG, dan tentunya dalam hal ini khusus ya pedagogiknya tentang RPP-nya. Baik, tentang RPP ya salah satunya ya.
Saya ingin Bapak memberikan satu contoh bagaimana cara Bapak mengembangkan RPP itu terutama di indikatornya, ya, penyusunan indikator yang berorientasi pada HOT. Baik. Nah, sebelum saya menjawab lebih lanjut, ada baiknya saya menjelaskan dulu HOT. HOT itu adalah proses pembelajaran yang lebih dikedepankan, yaitu cara berpikir kritis. Yang di situ ada yang namanya menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengkreasi ataupun menciptakan. Nah, tentu di dalam membuat sebuah RPP untuk mendapatkan ataupun RPP yang ada HOT-nya yang saya buat, nanti Bapak boleh lihat di RPP saya yang pertama. Di situ di dalam proses pembelajaran inti ada yang namanya berpikir kritis. Berpikir kritis salah satunya yaitu dengan cara menanyakan beberapa soal atau siswa sendiri yang bertanya tentang materi-materi yang saya ajarkan. Dalam aspek indikator Pak Syukri, coba diberikan contohnya ya, dari aspek misalnya indikatornya saja. Yang berkaitan dengan menganalisis ayat yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Nggak perlu dicontohkan Pak Syukri, cukup Pak Syukri memberikan gambaran indikatornya ada berapa dan apa saja yang arahnya ke HOT. Ya, salah satunya yaitu menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa indikatornya? Indikator yang saya buat di RPP, kalau tidak salah saya ada 5 atau 6. Saya tidak buka ini sekarang. Jadi kan dipersiapkan RPP-nya, kan kita ini kan kemarin untuk mempersiapkan RPP-nya. Saya ingin melihat artinya dari 6 itu ada berapa indikator yang arahnya memang betul berpikir HOT. Nah, ini harus kita ini kan. Oke, baik. Tadi di dalam langkah pembelajaran kan ada materi-materi yang diajarkan berdasarkan dokumen kurikulum ya. Jadi ada kategori faktual, konseptual, dan prosedural. Bisa tidak Bapak berikan contoh mana sih materi yang masuk ke konsep faktual, konseptual, dan prosedural? Kalau faktual itu yaitu proses pembelajaran yang mana guru memberikannya sesuai dengan fakta-fakta yang ataupun realita yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Dia mengangkat isu-isunya itu berdasarkan isu faktualnya, mengaitkan pembelajaran itu berdasarkan isu-isu faktual. Contoh di materi yang Bapak ajarkan yang faktual itu apa? Ya, kalau materi saya mengimani kepada kitab-kitab Allah, nah kita bisa mengangkat misalnya bagaimana fakta ataupun realita yang hari ini, maksudnya sejauh, kalau saya bertanya kepada siswa sejauh mana ataupun seberapa banyak kemampuan ataupun orang-orang yang hari ini mengimani ataupun merealisasikan ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai beriman kepada kitab Allah. Nah, mereka pasti akan berpikir di situ akan mengandung yaitu berpikir kritis, critical thinking. Oke, baik Pak Syukri. Dalam proses pembelajaran tentunya Bapak juga melakukan evaluasi ya. Benar. Aspek evaluasi apa saja yang Bapak lakukan? Ya, kalau di evaluasi yang namanya penilaian itu sudah pasti ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan, dan juga ada aspek keterampilan.
Bapak bisa memberikan contoh misalnya yang sikap itu, yang keterampilan itu apa saja yang Bapak amati? Ya, kalau keterampilan itu contohnya ya portofolio. Portofolio yang menjadi indikator penilaiannya bagaimana? Ya, kalau kita buat angket soal indikatornya yaitu menyangkut dengan materi yang diajarkan. Indikatornya siswa mampu bisa membaca Al-Quran. Nah, itu indikator pada sikap. Enggak, indikator di keterampilan Pak Syukri. Ini kan misalnya di keterampilan itu ada ring nilainya 1 sampai 4. Kita bisa memberikan nilai 4 ke siswa. Hal apa saja yang harus dimiliki oleh siswa itu sehingga dia bisa kita kasih nilai 4? Iya, salah satunya ketika misalnya kita ingin mendemonstrasikan ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu ketika dia mampu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Jadi kalau begitu nilainya 4. Kalau 3? Kalau 3 dia mampu tetapi dia tidak sempurna. Berarti di 4 itu harus ditambahkan Pak Syukri. Mampu dan sempurna serta makrajal hurufnya benar. Ya. Jadi artinya harus ada perbedaan, bukan hanya mampu saja, tapi di 3 kita melihat yang lain. Nah, jadi ada yang 2 juga demikian nantinya. Itu ya Pak Syukri ya. Bagaimana pemahaman guru reflektif itu menurut Pak Syukri? Ya, kalau yang dikatakan refleksi itu bukan refleksi Pak Syukri, guru yang reflektif. Iya, yaitu guru yang memang dia bisa diberikan penilaian-penilaian oleh siswa. Salah satunya, misalnya siswa ingin memberikan penilaian kepada guru, nah itu dia bisa menerima. Jadi yang reflektif itu yaitu guru berperan dengan siswa bukan hanya di dalam proses pembelajaran, tetapi di luar proses pembelajaran juga dia melakukan pendekatan-pendekatan. Tidak ubahnya guru itu seperti teman sejawat, bisa tempat dia berbagi, bukan hanya di dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Berarti guru yang reflektif adalah guru yang memahami karakter siswa, memahami permasalahan-permasalahan pada siswa, begitu ya Pak Syukri ya? Iya. Baik Pak Syukri, kita cukupkan. Oke Pak, makasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.